Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Keluarga rumah kita yang dikasih Tuhan, makanan rohani pada hari ini akan disajikan dari Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, pada hari ini makanan rohani diberikan tema anak yang dikasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus akan menjadi satu pelajaran penting buat kita bahwa kekristenan itu bukan soal liturgis atau selebrasi, tetapi bicara tentang hubungan. Itulah sebabnya tadi dikatakan, dan ini yang kedua kalinya Allah Bapa memberikan satu pernyataan kepada Yesus sebagai anaknya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, yang pertama itu terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis. Ada di Matius pasal 3. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, kemudian Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Kemudian dari surga terdengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, melalui dua peristiwa ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi anak, bagaimana kita sebagai anak yang dikasihi, hidup kita berkenan di hati Bapa. Dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, dalam versi yang lain dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku. Nah, yang pertama yang akan kita renungkan adalah bahwa anugerah ketika Allah pencipta itu menjadi Bapa dan kita ciptaan itu menjadi anak. Ini yang pertama kita renungkan dulu, bahwa Allah itu adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Dan kebenaran ini hanya bisa kita temukan di dalam kekristenan, di dalam iman kita, bahwa Allah itu sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Seringkali kita mengucap syukur karena banyak hal, atau banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Tetapi rasanya jarang kita mengucap syukur karena Allah itu Bapa dan kita adalah anak. Misalnya dalam ucapan syukur kita, terima kasih Bapa karena Engkaulah Bapakku dan aku adalah anakmu. Nah, ini satu kebenaran yang begitu mendalam, karena hubungan bapak dan anak itu adalah satu hubungan yang paling mendalam di antara semua hubungan-hubungan yang ada. Tentunya kita tahu bahwa dalam hidup ini tidak ada istilah mantan anak atau mantan bapak. Tidak ada mantan anak atau mantan ibu. Tidak ada. Kalaupun ada, misalnya hubungan suami istri, ada namanya mantan istri atau mantan suami, ada. Tapi mantan anak, mantan ayah itu tidak akan pernah ada. Misalnya suami istri sudah berpisah, maka istri bisa dibilang mantan istri, suami mantan suami. Tapi ketika mereka punya anak, anak itu selamanya akan menjadi anaknya istri, akan menjadi anaknya suami. Jadi tidak ada mantan anak, tidak ada mantan orang tua. Nah, inilah satu hubungan yang mendalam. Jadi kekristenan kita ini bicara relation intimasi, keintiman hubungan.
Karena anugerah di dalam Kristus, Allah itu sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Itulah sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini adalah kebenaran yang mendasar, tapi juga kebenaran esensi dalam kekristenan kita, bahwa Allah itu sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Dan inilah kita sebagai anak yang dikasihi, karena kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Bahkan Yesus pun mati pada saat kita masih berdosa. Hanya untuk berkat Tuhan itu ada syaratnya, janji Tuhan ada syaratnya. Tapi kasih Allah itu tidak bersyarat, namanya kasih agape. Dan kita sebagai anak menjadi anak itu karena anugerah. Yang pertama, mari kita sadari bahwa sebagai kehidupan kita dalam Kristus, kekristenan kita, bahwa kita ini menjadi anak yang dikasihi. Allah adalah Bapa dan kita adalah anak. Nah, yang kedua yang akan kita renungkan adalah setelah Tuhan Yesus berkata, inilah anakku yang kukasihi, baru kepadanya lah aku berkenan, atau dia telah menyenangkan hatiku. Yang kedua, mari kita renungkan bagaimana kita menjadi anak yang menyenangkan hati Bapa. Nah, bagaimana kita bisa menjadi anak yang menyenangkan hati Bapa? Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Modelnya adalah Tuhan Yesus. Kan dikatakan Yesus, Bapa kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ia telah menyenangkan hatiku. Nah, oleh karena itu, sebagai anak yang menyenangkan hati Bapa, yang harus menyenangkan hati Bapa, maka modelnya adalah Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang akhirnya menyenangkan hati Bapa? Tuhan Yesus hanya satu, datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus datang ke dunia taat melakukan kehendak Bapa. Karena itu, supaya kita menjadi anak yang menyenangkan hati Bapa, berkenan di hati Bapa, maka kita mari belajar dari Tuhan Yesus, yaitu taat kepada kehendak Bapa, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, taat kepada firman Tuhan, memiliki hubungan yang terus semakin mendalam dengan Allah Bapa. Maka dalam hidup kita akan menikmati segala berkat-berkat yang luar biasa, Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat, bahagia. Amin.